Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Saraswati, asal tugas di SD Negeri 3 Talang Ubi, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abak, Lematang Ilir. Saya adalah peserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 2 BET 1 tahun 2024 LPTK UIN Raden Fatah Palembang dengan nomor peserta PPG 161257000387 dengan nomor daftar ujian 2024303335. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024 pukul 8 sampai dengan selesai, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN secara luring di SD Negeri 3 Talang Ubi, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abak, Lematang Ilir. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduk diam. 1, 2, 3. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi ceria. Apa kabarnya hari ini? Puas, sehat, cerdas, alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali ya dengan Ibu dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya. Itu silakan kepada Gibran selaku ketua kelas untuk memimpin doanya. Duduk diam. 1, 2, 3. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabi'iznillahil mawazumil rahmah. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang hadir hari ini? Iya, yang masuk semua. Iya. Alhamdulillah ya. Kalau masuk semua berarti kita semua sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti pelajaran seperti biasanya ya. Oke, sebelum mulai yuk tepuk semangat. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Siswa kelas 4, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan saksama. Siswa kelas 4 semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Tetap semangat. Semangat. Masih semangat? Mari. Alhamdulillah ya kalau masih semangat ya. Karena semangat dalam belajar itu perlu nggak? Perlu. Karena belajar itu merupakan kunci kesuksesan kita. Dan kalau dengan belajar maka kita akan bisa mengetahui apa yang tidak tahu jadi tahu. Ya, kalian harus tetap semangat belajar, kejar cita-cita yang kalian mau. Ya, mau nggak cita yang tercapai? Mau. Ya, kalau cita-citanya mau tercapai harus rajin sekolah, jangan malas-malas sekolahnya. Ya, jadi pesannya itu carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ada yang tahu maksudnya? Tahu. Apa? Carilah ilmu setinggi. Iya, carilah ilmu setinggi-tingginya, jangan bosan nyari ilmu. Karena masih banyak yang belum kita tahu di dunia ini. Ya, jadi kalian tetap harus semangat dalam belajar, jangan malas-malas sekolah dan mencari ilmu. Oke, sekarang ibu mau tanya, ada yang ingat nggak pelajaran minggu lalu itu tentang apa? Saya Bu. Tentang apa, Karis? Keragaman sebagai sunatullah. Iya, benar sekali, tentang keragaman sebagai sunatullah. Coba ibu tanya lagi, apa yang dimaksud dengan keragaman? Oke, coba gimana apa? Keragaman adalah suatu masyarakat yang Ya. latar belakang yang
Ya, jadi keragaman itu pada intinya dia terdapat suatu perbedaan ini, ya. Dari dalam satu individu tadi terdapat suatu perbedaan antara ras, agama, budaya, suku, jenis kelamin, ya, ras dan lain sebagainya. Berbeda, tetapi di dalam satu lingkungan masyarakat. Jadi satu tempat tadi, satu lingkungan tadi beda-beda, nggak ada yang sama. Nggak semuanya agama Islam, semua nggak. Ada yang agama Hindu, ada yang agama Buddha, ada yang agama Hindu, ya. Terus yang sukunya juga ada yang suku Jawa, suku Bugis, suku Sumatera dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu perbedaan, yaitu keragaman. Nah, hari ini kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu tentang ajaran kebaikan dalam agama Islam dan agama selain Islam. Jika kita kaitkan dengan materi sebelumnya, yaitu tentang keragaman, ya. Jadi kaitannya itu, kan tadi keragaman kata Gibran, kata Asia tadi kan suatu perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan budaya dan lain sebagainya. Nah, kalau dikaitkan dengan materi yang kita belajar sekarang, ya, jadi kita kalau menolong orang atau melakukan kebaikan kepada seseorang, jangan memandang agamanya, jangan memandang sukunya, jangan memandang budayanya. Nanti kamu nolong hanya orang Islam saja. Gara-gara kamu orang Islam, kamu nolong orang Islam saja. Tidak boleh. Kita boleh menolong orang yang berbeda agama dengan kita, karena itu merupakan suatu ajaran agama. Ya, kalau menolong orang itu tidak harus pilih-pilih orangnya. Ya, kita harus ikhlas dalam menolong. Ya, paham di sini? Oke, sekarang ibu mau tanya, kalian pernah atau tidak berteman sama orang yang berbeda agama? Pernah nggak nolong orang yang berbeda agama itu? Pernah. Ada? Hampir setiap hari. Oke, hampir setiap hari, ya. Nah, berarti pernah kan kalian nolongnya, ya? Iya, berarti kalian sudah melakukan kebaikan terhadap orang itu. Senang nggak perasaan kalian? Senang. Karena kita bisa saling tolong menolong, ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu satu, peserta ini dapat menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam dengan tepat. Yang kedua, peserta ini dapat mengungkapkan perasaan mengenai pengalaman bergaul dengan teman yang berbeda agama dengan baik. Tadi sudah, ya. Kalau ibu tanya kan bagaimana perasaannya, kalian jawab senang. Berarti kalian sudah mengungkapkan nih bagaimana perasaan kalian ketika berteman dengan orang yang berbeda agama. Rangkaian pembelajaran kita hari ini yaitu ibu akan menayangkan kalian suatu video tentang materi pembelajaran kita hari ini. Lalu ibu akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok, ya. Setelah itu nanti ibu akan memberikan LKPD. Di dalam LKPD itu ada suatu permasalahan. Silakan kalian diskusi bersama teman kalian dan boleh juga mencari jawabannya di internet. Ya, setelah itu kalian tulis jawabannya di kertas origami, boleh kalian gunting, boleh kalian hias. Ya, setelah itu kalian presentasi ke depan per kelompok satu per satu. Setelah itu kelompoknya masih yang kelompok yang tidak presentasi tadi, ibu minta untuk menanggapi, boleh menanggapi atau memberi sanggahan dari kelompok yang sudah maju. Nah, setelah semuanya sudah maju semua, nanti kita akan menempel hasil karya kamu di kertas karton. Nanti ibu menempel kertas karton, terus kalian tempel dan kalian hias. Paham di sini? Paham di sini? Ya, sebelum belajar kita tepuk semangat dulu, ya. Tepuk semangat 1, 2, 3, ya. Ya, semangat 1. Semangat 2. Semangat 3. Semangat 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sudah siap? Siap. Oke, ibu tayangin video, silakan diperhatikan. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pada materi nilainya sudah mengadakan dalam keragaman, materi ajaran kebaikan dalam Islam dan agama selain Islam. Baik, sebelum kita masuk ke materi pelajaran, ini adalah hadis tentang ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Dan hadisnya adalah akan saya bacakan. Apa kalian tahu apa yang dinamakan dengan kebaikan dalam agama Islam? Ya, benar sekali. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebaikan dalam Islam adalah suatu hal penting. Jawabannya itu sangat singkat, tetapi tidak dikasihkan. Nah, ini apa itu yaitu kebaikan yang yaitu pertama akhlak terhadap Allah, yang kedua akhlak terhadap sesama, dan yang ketiga akhlak terhadap Allah. Berperilaku baik adalah pokok dalam ajaran Islam. Aturan syariat Islam sama adalah hal yang penting. Berikut ini merupakan contoh yang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sholat yang merupakan contoh akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan bersikap lemah lembut terhadap sesama adalah menjadi akhlak mulia terhadap yang lain. Dan larangan membunuh hewan atau mencari dengan tanpa alasan agama merupakan contoh berakhlak pada anak.
Maka di step sebelumnya itu menyampaikan seorang remaja yang dunia yang tidak berpotensi pada dunia karena Allah mengatakan kepada syaitan informasi yang diketahui orang lain merupakan adanya kebaikan dan dilakukan oleh semua orang. Sedangkan mencuri, curang, dan segala kegiatan yang dilakukan dalam Allah Subhanahu. Sehingga kebaikan itu tidak hanya dikenal dalam agama Islam saja, tapi juga dikenal dalam agama lain. Semua agama menyampaikan komitmen saling menangkap membantu orang, berbuat baik kepada orang yang kuat, sikap memaklumi dan mencintai orang. Agama juga melarang perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, seperti mencuri, berbohong, menipu. Kita harus menyebarkan kebaikan tanpa melihat agama orang yang kalian cintai. Jika ada orang yang jatuh di jalan atau mengalami kesusahan, tolong mereka. Tanpa kalian tanya apa agamanya, apa sukunya, apa budayanya. Bila ada orang yang tersesat, bantulah ia untuk menemukan jalan agar ia sampai ke tempat itu. Tanpa kalian tanya apa agamanya dan suku atau budaya. Karena kita semua adalah beragama. Jadi selalu berbuat kebaikan. Orang yang beragama Islam berbuat Itu tadi video kita tentang materi kita yaitu ajaran kebaikan dalam agama Islam dan agama selain Islam. Nah, di sini diberi kesempatan siapa yang mau bertanya tentang materi kita, silakan tunjuk tangan. Ya, kira-kira. Oke, pertanyaannya adalah apa saja contoh kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam selain yang ada di video. Ya, contohnya kita saling menghormat atau menghormati atau toleransi terhadap orang yang berbeda agama. Kita toleransi itu juga sudah termasuk dalam berbuat kebaikan. Yang kedua, menciptakan rasa kasih dan sayang. Jadi kita tidak boleh yang namanya bertengkar, harus menciptakan hidup yang aman, damai dan sejahtera. Ya, menciptakan rasa kasih dan sayang. Yang ketiga, menghormati tamu. Contohnya, kamu kedatangan orang yang berbeda agama dengan kita. Ya, jangan kamu usir tamu tadi, tetapi disilakan masuk, diberi makan, diberi minum layaknya seperti tamu orang muslim pada umumnya. Ya, nah yang keempat menjaga persaudaraan. Ya, kalaupun kita beda, kita harus tetap menjaga persaudaraan karena kita semua adalah seragama. Ya, kita semua sama. Yang membedakan kita hanya ketika ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kelima kita harus saling tolong menolong. Seperti di video tadi ya. Kalau ada orang yang lagi kesusahan, silakan ditolong, jangan dibiarin. Jangan kalau dia agama apa? Apa agamanya Hindu aja menolong. Nah, itu sudah salah. Jadi kalau dia meminta pertolongan sama kalian, silakan ditolong. Ya, nggak boleh memilih-milih dalam menolong orang lain. Oke, sekarang silakan buka bukunya halaman 44, yaitu materi tentang ajaran kebaikan dalam agama Islam dan agama selain Islam. Nah, sekarang ibu berikan suatu gambar ya untuk memperkuat kamu dalam memahami materi. Nah, ini gambarnya. Coba tolong diperhatikan dulu gambar ini. Ini ada 4 gambar ya. Yang ini yang pertama gambar tentang apa ini? Berbagi makanan. Tentang memberi makanan kepada anak yatim piatu. Yang kedua gambar tentang apa? Iya, dia membantu orang yang berbeda agama. Yang ini? Apa ini? Iya, dia menyapa temannya. Padahal temannya ini berbeda agama, disapanya. Dan dia juga membagi makanan. Yang ini? Gotong royong. Iya, gotong royong, hidup yang bergotong royong. Berarti ini adalah suatu perbuatan kebaikan dalam agama Islam dan agama selain Islam. Nah, ini Nakila ya. Ini bisa jadi contoh lain selain video. Paham di sini? Sekarang ibu akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok ya. Seperti di WA ibu tadi malam. Sudah dibagikan WA itu kelompoknya ya? Sudah. Nah, kalau sudah bersama temennya, teman kelompoknya? Sudah. Sudah ya. Nah, ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, akan ibu bagikan LKPD-nya. Ini ya LKPD-nya. Nih, ini LKPD-nya kalian isi. Di sini ada permasalahannya. Ya, silakan kalian cari di internet atau diskusi sama teman kelompok. Lalu jawabannya tulis di kertas origami. Paham? Nih. Nah, ada di situ pertanyaannya? Oke, nah ini ntar aplikasinya dibagikan dulu. Sudah semuanya? Silakan dikerjakan. Ya, mulai kerjakan. Cari dulu jawabannya di internet ya. Atau diskusi sama
dengan jawabannya. Ya, jadi kalian diskusi. Setelah kalian dapat, kalian diskusi nih jawabannya ya. Lalu tulis di sini di kertas origami yang bagi tadi. Ya. Oke, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 15 menit kerjain dari sekarang. Paling lama 20 menit ya. Nanti kamu lihat jawabannya ya. Kalau sudah benar jawabannya mungkin kamu bisa benar. Terus aku bikin origami. Ya, jadi ada yang nulis, ada yang mencatat, ada yang mencari, ada yang hias. Ya. Nanti jawabannya tempel di sini ya. Tempel jawabannya di sini. Paham? Paham? Dapat jawabannya? Dapat. Dapat. Silakan ditulis jawabannya ya. Kita origaminya. Silakan tulis. Oke, baca. Ya, dapat. Dapat belum? Sudah dapat jawabannya? Dapat? Nah, silakan tulis di kertas origaminya ya. Siapa yang mau jawaban? Yang mau jawabannya siapa? Cika. Sudah ada Cika, sudah tulis Cika. Sudah, oh baru satu. Coba tulis lagi. Yang selanjutnya? Coba. Oke, ada apa semua ya? Tadi tinggal menempel. Ini lembar jawaban yang satu aja. Oke, silakan tempel. Nah, ini kelompok 3 sedang terjadi warna-warni ya. Ya, apa? Itu kreasi kalian masing-masing. Nah, lagi Kak. Oh ya, jangan lupa ya, buat tuh nama kelompok, nama kelompoknya masing-masing, sama kelas. Yang di atas itu jangan lupa dibuat. Nah, ya, kelompok 3, kelompok 2, dan 3. Kelompok 1 bagaimana kabarnya? Sudah jadi, oh lumayan. Lumayan jadi. Ibu beri waktu 5 menit lagi ya, silakan diselesaikan. Sudah semua? Sudah. Sekarang saatnya kita presentasi. Ke depan satu per satu. Dimulai dari kelompok berapa? 1. Oke, kelompok 1 dulu dipersilakan. Silakan dimulai kelompok 1 presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Ya benar ya, bahwasannya itu kalau kita melakukan kebaikan maka akan berbuah kebahagiaan. Karena kan kalau berbuat kebaikan pasti ada jalan yang bisa membuat kita bahagia. Oke, benar ya jawaban dari kelompok 1 ya? Iya benar. Tepuk tangan dulu, terima kasih. Selamat kembali. Ya. Sekarang gantian ya, saatnya kelompok 2. Ya, silakan maju kelompok 2. Tepuk tangan dulu dong. Ya, sekarang maju kelompok 2. Ya, silakan dimulai kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alasannya adalah Allah menyukai orang yang berbuat baik, berbuat baik kepada Allah. Allah mengupayakan senang baik berbuat baik untuk diri kita, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dengan sabar, perbuatan baik bisa dosa perbuatan baik akan menghasilkan banyak. Oke, itu hasil dari kelompok 2. Sekarang kelompok berapa yang mau menanggapi hasil presentasi dari kelompok 2? Ayo. Oke, semangat sekali gitu. Ya, silakan. Ya Bu, Nah, menurut kelompok kami, Ya. kelompok 2 sudah bagus. Karena Allah menyukai orang yang berbuat baik. ya karena Allah itu menyukai orang yang berbuat kebaikan. Allah tidak menyukai orang yang berbuat kejahatan, tetapi yang menyukai orang yang berbuat kebaikan. Oke, tepuk tangan dulu dong kelompok 2. Silakan kembali kelompok 2. Sekarang saatnya kelompok 3. Kelompok 3 ayo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Mengapa manusia selama hidup di dunia harus selalu berbuat kebaikan? Sikap ini bisa membantu kita menjadi manusia yang lebih baik dan lebih memahami sesama. Berbuat baik kepada orang lain juga penting dilakukan demi memperkuat hubungan sosial di antara manusia. Menurut ini, seorang yang di akhirat tidak bisa berguna bagi masyarakat tidak akan selamat dunia akhirat. Dan apakah ajaran Islam melarang untuk berbuat baik terhadap orang yang berbeda agama? Tidak, Allah menegaskan bahwa tidak ada larangan menjalani persahabatan dan berbuat baik dengan non-muslim yang tidak memusuhi Islam. Demikian juga dan waktu apapun selama non-muslim tidak ikut campur dalam permasalahan ibadah dan tauhid. Oke, benar ya jawaban dari kelompok 3. Sekarang coba kelompok berapa yang mau menanggapi hasil dari kelompok 3? Oke, sekarang kelompok 1. Jawaban kelompok 3 sudah benar bahwa Allah tidak melarang kita bersahabat dengan orang yang berbeda agama. Iya, benar ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita berbuat kebaikan terhadap orang yang berbeda agama. Asal ada batas toleransinya, yaitu tidak merusak akidah keimanan kita sebagai umat muslim. Contohnya, kamu berteman sama orang yang berbeda agama Kristen saya, tetapi kamu mengikuti ajaran agamanya, kamu mengikuti ibadah dia, kamu mengikuti segala kewajiban dia, itu tidak boleh. Sesuai dengan kewajiban kita masing-masing. Nggak ada campur baur antara agama satu dengan agama yang lainnya. Ya, semua itu menjalankan agamanya masing-masing. Tetapi kita boleh berteman dengan orang yang berbeda agama, asalkan tidak merusak akidah keimanan kita. Paham? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang saatnya kita menempel. Bentar, ibu tempel dulu kertas kartonnya.
dengan tata letak yang bagus. Boleh di sini, atau di mana? Ya, Kita lanjut ya. ya oke. Nah, nomor 2 udah lepas? Nomor 1 udah lepas? Nih, bukan sini. Ini bukan sini. Sudah semua? Oke, sekarang silakan diminta kelompok 1 untuk menempel hasil diskusinya sini. Ya, silakan maju dulu kelompok 1. Nah, kita sini. Sudah? Oke, silakan dulu kelompok 1. Tepuk tangan. Kelompok 2. Ke depan. Silakan. Lagi yang mana kita lagi? Ini Bu. Silakan, silakan. Mana ini? Ibu mau lihat siapa yang paling cantik, paling bagus ya. Nanti ibu kasih hadiah. Mau nggak? Sudah, kelompok 2? Oke, silakan dulu. Terima kasih kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Ayo, masuk. Gimana sini? Ayo. Ya. Oke, sudah? Ya, silakan kembali kelompok 3. Sekarang kita saatnya hias bersama ya. Ya, yang masih ada hiasan, kelompok 1, 2, dan 3, ibu persilakan untuk menempel hasil hiasannya. Ya, silakan. Nah, oh, tambah cantik asal kita kalau dihias. Nah, yang sudah boleh kembali ke tempatnya kalau sudah selesai. Kembali, silakan kembali. Sudah semua ini? Nah, sekarang saatnya ibu pilih. Bagus nggak hasilnya? Bagus. Sekarang ibu pilih yang paling bagus itu kelompok 3. Jadi tidak kelihatan hasilnya, tapi bagus. Tapi yang ini yang lebih menarik kelompok 2. Oke, nah, turun kelompok. Silakan kembali ibu kasih aja sini. Lagi, datang Mbak. Yuk, silakan ambil satu-satu. Nah, sekarang ada datanya 2. Ibu kasih kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 1. Ibu jelaskan sedikit materi kita pada hari ini, yaitu tentang ajaran kebaikan dalam agama Islam dan agama selain Islam. Jadi ya, namanya kebaikan itu tetap harus kita lakukan sebagai umat muslim. Tapi nggak hanya umat muslim saja, semua ajaran kebaikan itu ada semua di dalam ajaran agama. Baik itu agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, dan agama Konghucu atau agama yang lainnya. Hanya saja terdapat perbedaan bahwasannya kalau kita melakukan kebaikan jangan sampai merusak akidah keimanan kita. Tetap harus ada yang namanya toleransi. Ya, jadi nggak boleh mentang-mentang kita melakukan kebaikan terus kita merusak akidah keimanan kita. Ya, jadi kalau menolong orang, ya berbuat kebaikan sama orang lain, jangan dipeleh dulu gibran agamanya. Lagi nolong lo, agama kau apa? Agama aku Kristen, enggak nak nolong kau. Nah, itu sudah termasuk perbuatan yang salah. Baik itu di agama apapun harus kita tolong, kita bantu. Kita harus melakukan kebaikan. Gak hanya itu aja, gak hanya sama manusia saja. Kita juga bisa melakukan kebaikan terhadap alam sekitar. Kita harus berbuat baik sama hewan, sama manusia, sama alam sekitar dan semuanya. Kita harus melakukan kebaikan karena kebaikan itu merupakan pokok dari ajaran agama. Paham sampai sini? Sebelum itu ya, sudah kita mau ice drinking. Mau nggak? Silakan kelompok 1 berdiri di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Nanti menjelaskan apa
banyak lagi contoh dari berbuat kebaikan. Jadi ingat ya, kalau menolong orang jangan ditanya dulu apa agama, langsung saja ditolong. Jadi kalau menolong orang tidak memandang suku, tidak memandang ras, tidak memandang agama, dan tidak memandang jenis kelamin ataupun yang lainnya. Karena kita semua ini adalah beragama. Dan kebaikan itu merupakan pokok ajaran agama Islam. Paham? Coba kalian tanya, senang nggak belajar ini? Paham materinya? Kalau paham ya, Ibu akan bagikan lembar evaluasi formatif. Tapi untuk saat ini kita pakai HP. Ya, nanti Ibu kasih tahu linknya ya. Link dari lembar evaluasi formatif kita. Silakan dibuka HP-nya. Yang nggak ada HP nanti bisa gantian sama temennya ya, yang nggak ada. Yang ada silakan dibuka. Nah ini ya, silakan buka HP-nya. Lalu kalian buka Chrome. Ya, Chrome atau Google boleh. Ya. Nah, setelah itu buka di Chrome-nya itu atau di Google-nya halaman ini. Nih, tanda biru ini. Ya, tulis di Chrome itu, di tanda biru itu. Ya, atau tadi malam saya kirim di WA ya. Silakan disalin halaman itu lalu buka di Google. Kalau misalnya kesusahan ngetik, boleh buka WA-nya, sudah dibagikan linknya. Tadi bukan semua? Oke, silakan diisi identitas ya. Ada tulis nama, silakan tulis nama kalian masing-masing dulu. Nama panjang, Bu. Ya, nama lengkap. Tulis nama lengkap kalian masing-masing. Buat nama yang belum ada HP nanti gantian sama temennya. Kalau sudah, nah ini ada tulisan ingat saya ini dicontek dulu. Nah, dicontek dulu, terus ketik mulai. Ada? Nah, coba ketik mulainya. Nah, tunggu sampai dia nembus pertanyaan. Ada yang salah? Ya, nah klik tanda main tuh. Ya, tanda mulai. Ada? Nah, silakan dijawab yang belum. Ya, silakan jawab. Nanti gantian HP-nya. Nah, silakan jawab dulu ya. Nah, nanti ketahuan tuh yang mana yang benar, mana yang salah, nanti ketahuan langsung. Nanti bisa dilihat peringkatnya ya, dengan berapanya. Nanti yang lain nanti gimana nanti? Sudah. Nah, ini juga sudah. Jawabannya benar semua dengan skor waktu 46 detik. Ya. Nanti ya. Nah, kasih ke sama Ibrahim. Nah, mulai lagi Ibrahim. Nah, mulai. Ayo dulu itu ya. Nah, kalau sudah, sampai belum? Nanti. Nah, mulai lagi. Nanti kalau udah kasihnya mulai lagi. Nah, ya. Buat namanya. Tunggu. Nah, buat. Nah, gantian mainannya pakai HP kalian masing-masing gantian. Cepat waktunya sampai tadi Cika. Nah, jawabannya apa? Nanti kelihatan ya peringkatnya siapa yang peringkat 1 tercepat, jawabannya paling banyak nanti kelihatan. Sudah? Sampai belum? Sekarang kita lihat papan peringkatnya. Nah, ini papan peringkatnya. Ibu ambil 10 teratas paling besar dan waktunya paling singkat. Dan tahu nggak sabuk benangnya? Tahu nggak yang tahu? Peringkat ke-1 Indra, peringkat kedua Naila, peringkat ketiga Adiba, keempat Ariski, kelima Gibran, keenam Ibrahim, ketujuh Dwi, ke-8 Sanum, ke-9 Natasha, dan ke-10 Abiza. Tepuk tangan dulu. Nah ya, itu tadi tentang evaluasi kita. Biasanya kita evaluasi pakai kertas kan? Nah kali ini kita evaluasinya
pakai HP. Seru nggak? Tahu. Lagi kapan-kapan ya. Nah, anak-anak ya, selesai belajar kita hari ini. Minggu depan kita akan belajar materinya saling menghargai dan menghormati orang yang berbeda agama. Silakan dipelajarin untuk materi minggu depan. Insya Allah kita akan berjumpa kembali. Ya, amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah pada kita hari ini selesai. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas Ibu minta untuk memimpin doanya. Huruf dilihat 1, 2, 3. Berdoa dimulai dengan di dalam hati. Berdoa selesai. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai belajarnya ya. Terima kasih atas partisipasinya dan kehadirannya hari ini ya. Ibu akhiri mohon maaf apabila ada salah kata dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video uji kinerja praktik pembelajaran saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.